Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Gua Andre. Gua John. Kita di sini tidak menggiring opini, tapi kita di sini hanya ingin Basa-basi. And this is Room for Three. Oke, hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu. Ya, kita nggak berdua lagi. Udah bukan gua dan John lagi. Mungkin udah enak kali lihat gua berdua juga. Baru satu video padahal. Ya, hari ini kita kedatangan seorang aktor muda. Ya, ganteng, tampan, gagah ya. Berprestasi ya. Banyak banget prestasinya. Gue sampai lihat di Google tuh banyak banget FTV-nya banyak, puluhan sampai ratusan. Ya, udah ada Arya Saloka. Gimana? Gimana gitu kan? Biasa kalau basa-basi, apa kabar? Basa-basi dulu aja. Basa-basi dulu. Gimana nih kabarnya, Bro? Ya, alhamdulillah baik. Puasa lancar. Masih banyak godaan. Lagi sibuk apa nih? Lagi ya corona. sekarang sebelum corona lah. Iya. Sebelum kayak kalau pas corona sibuk di rumah soalnya. Iya, gak ada kesibukan. Sibuk lain. endorse sama jualan bakso buat. Kalau sebelum corona nih, by the way ini kita social distancing nih guys, Iya. ya kan? Social distancing, Jaraknya ada jarak meter. 1 meter ya. Kalau gua sama Arya dipisahin oleh lampu yang bagus. Tadi maunya kita jarak 1 kilo ya. Cuma ruangannya kecil. Ruangannya kecil. Oke, gue sebelum corona ini menyerang, sebelum negara api ini menyerang, gue lagi ngerjain sinetron di RCTI, judulnya Bumi Langit. Iya, gue tahu tuh di Insta Story lu banyak Iya, banget bener, tuh, bener, ya, bener. sampai titik-titik bro orang. Yoi. Apalagi setiap hari. Arya siapa sih? Oh, Karin. Sampai titik-titik gak kelihatan. Soalnya dia banyak banget yang ini bro, yang repost men. Iya, benar, Repost, benar, lu benar. repost lagi semua fans lu kan. Benar. Gila. Demi sinetron yang panjang. Bayaran juga panjang. Berarti sekarang lagi stop syuting nih. Lagi stop karena lah. anjuran pemerintah PSBB. Tapi sebenarnya gini sih, stopnya itu kita sebelum PSBB ini ditetapkan, kita udah stop sebenarnya. Oh, udah kelar. Bukan belum kelar Udah maksudnya. tahu lah, udah tahu bakalan tahu. harus stop punya karena corona gitu. Enggak sih sebenarnya Salah waktu juga. itu gini. Ini masalah corona ini kan lagi booming-boomingnya Booming nih, banget. ya kan. Terus lagi banyak-banyaknya yang data yang masuk, kalau yang positif banyak banget. Emang PSBB agak lambat ya di ini. Iya, itu PSBB agak Maksudnya lambat. Indonesia udah masuk banyak tapi PSBB-nya PSBB-nya tuh baru. belakangan. Betul. Iya. Sebelum PSBB ini Diberlakukan. dikumandangkan Iya. kan? Kan bahasanya ya. Iya dong. Keren banget ya. orang Keren seni banget, ya. Iya, seni seniman banget ya. Kumandangkan. Jadi kan kalau diberlakukan kan berarti udah diterapkan. Kalau dikumandangkan kan Baru baru akan. akan. Ini kan gencar-gencarnya kan ada lockdown kan. Nah, biasalah istri di rumah itu Udah yang mulai. udahlah itu syuting stop dulu lah. Ini istrinya gue kenal nih. Istrinya jangan belagu-belagu. Lu gak tahu suami lu cari duit. Udahlah. Jangan minta. Ada anak di rumah. Ada anak Iya, di rumah. benar. Sorry nak. Udah, terus akhirnya sebenarnya itu sebenarnya kita tetap mau lanjut syuting waktu itu karena belum ada himbauan untuk stop berkegiatan dulu kan. Iya. Tapi karena si yang jadi adik gua di Bumi Langit, si Randy Martin, dia juga yang, "Bang, gimana nih Bang? Nyokap Udah concern banget lah ya keluarganya ya. Nyokap bokap gue udah wanti-wanti gue nih. Gue Iya. takutnya kalau bokap gue bertindak, ntar gue malah nggak boleh Wajar syuting sih. lagi Oh, gitu. betul. Terus ya udah keputusannya mau kayak gimana nih Ren gitu kan. Oke, kalaupun syuting kita minta tempat yang aman lah. Nah. Cuman kalau masih deg-degan nih,
ya udah kita memang harus kompakan nih. Kalau mau stop dulu deh gitu kan. Jangan nanti elunya mau dianya Iya, enak juga sama tim. Iya, akhirnya waktu itu masih memutuskan PH untuk kita akan cari tempat yang aman, yang bersih, apa bla 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 bla. Oke, kita pulang deh tuh waktu itu. Pulang malam, gua kira bakal syuting karena gua nanya besok lokasi di mana nih jadinya udah dapat belum, karena ngomong sama kita tuh dari pagi kan. Belum bang, belum. Oh ya udah, gue cabut. Gue cabut tiba-tiba subuh gue ngelihat handphone. Teman-teman, syuting kita diliburkan dulu ya karena kita masih mencari lokasi yang strategis apa bla 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 bla. Oke. Sampai sekarang. Udah berapa lama tuh? 1,5 bulan. Bos, tidak ada pemasukan, Bos. Gila tapi. Pemasukan saya jadi dagang bakso. Sama tukang kain. Wah, kacau. Ini tapi bagus nih, Bang. Oh iya dong, ini Din Rumi punya nih. Jangan lupa ya. Di follow Instagram. Salah banget promo di sini. Viewersnya belum ada. Kacau. Tapi maksudnya emang kalau sebagai artis nih, kalau sinetron emang bayarnya tuh per ini ya bro ya. Maksudnya pemasukannya per skenario. Per skenario. Per episode skenario. Jadi dengan keadaan begini tuh berasanya benar-benar berasa banget ya. Secara income. Secara income iya, karena kan kita jatuhnya apa ya? Kita tuh kayak pedagang juga sih. Kalau kita nggak jualan ya kita nggak dapat uang gitu kan. Cuman kalau sinetron kan kayak gua kemarin udah syuting 15 episode. Ya maksudnya masih ada uang yang keluar sih gitu. Cuman kalau yang bener-bener habis banget mungkin yang film ya. Kalau film kan memang nggak bisa tayang, nggak bisa promo ya. Nggak bisa tayang, nggak bisa promo, dan nggak bisa syuting. Iya. Jadi kan biasanya gini, kalau film itu kita ada 3 termin atau 2 termin tergantung di awal deal-dealannya kayak gimana. Kayak proyek juga ya, kayak misalnya orang bayar juga per termin, proses. per proses. Misalnya udah finish berapa persen dibayar. Iya. Sama ya. Kalau film itu biasanya kontrak pertama itu termin 1 berapa persen. DP lah ibaratnya. Ketika udah tanda tangan kontrak. Seminggu kemudian kali ya tergantung deal-dealannya gitu kan. Itu akan dibayar termin 1. Terus termin 2 akan muncul sebelum syuting apa 1 hari setelah syuting, lupa deh ya, tergantung. Setiap kontrak beda-beda lah pasti. Ya, sisanya adalah ketika proyek itu Sudah selesai baru mungkin ya bisa seminggu, bisa 2 minggu, atau bisa kalau udah selesai banget, kalau misalkan honornya nggak gede-gede banget ya dikeluarin. Kalau misalnya berarti kalau film bukannya ini bro, tergantung juga sama penjualan. Itu tergantung. Maksudnya apa, nonton bioskop berapa juta penonton? Itu mungkin ada hitungannya lagi bonus kali ya. lagi. Itu tergantung kebijakan PH yang memang mau memberikan bonus. Sama tergantung aktornya sih, karena yang gue denger sudah ada beberapa aktor yang bayarannya itu share itu. Sharing penonton. Share penonton. Tapi sebelumnya sebenarnya mau 1 juta penonton kali 500.000 penonton lah. Kalau misalnya udah deal harga di awal segitu ya segitu aja. Iya. Dan kebaikan dari PH lagi, kalau misalnya mau dikasih bonus berarti dari penjualan tiket apa segala macam dibagi lagi. Iya. Kalau misalkan dari dulu sistem Indonesia sama kayak Hollywood, gue yakin siapa Om Indro kayaknya luar biasa. Itu kan warkop lu ditayangin mulu di TV. Iya. Betul. Iya kan, dapat royaltinya gila-gilaan dong harusnya gitu kan. Terus gua aja sampai maksudnya zaman kita aja tuh masih nonton. Nonton juga masih kecil-kecil masih nonton. Iya. Zaman dulu kan nonton warkop tuh cewek-ceweknya belahan tete mah ada semua bro. Pas masih kecil udah konak-konak gitu. namanya warkop. Tapi kenapa ketika kita nonton, ketika ada film itu ditayangkan, yang kita panggil kayak misalkan gua manggil itu tuh ada film Dono.
Iya. Padahal namanya Warkop. Iya, Kenapa iya. film Dono? Kenapa? Nah, gue juga nggak tahu tuh. Tapi memang mereka Padahal legend. Warkop Harus- petiga ya. Iya. Padahal Warkop petiga loh. Enggak sih, tapi semua tahu Dono Kasino Indro siapa yang Tahu, tapi gara-gara mungkin karena Dono Kasino Indro, film Dono, terus Dono juga Mungkin, ya. mungkin karakternya Dono juga paling kuat kali di sana, paling menonjol, lah, paling menonjol. Iya, menonjol. Jarang tuh kayak lu mau ngapain ya menonton film Indro? Iya jarang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak pernah begitu. Tidak pernah begitu. Tapi mereka bertiga harus diakuin memang Iya, legend. Bisa lah luar untuk biasa. Indonesia. Makanya gue bilang kalau harusnya perfilman Indonesia tuh bisa seperti itulah, Bisa ada seperti royaltinya itu, lah ketika yang gue tahu di luar pun ketika tayang di TV mana si aktor juga ada. Jadi di kontrak itu jelas gitu loh. betul. Dijual ke misalkan ke Netflix dapat, terus di TV dapat, terus apa namanya ada iklan apa yang buat ini bla 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 dapat gitu-gitu. Tapi Terus menurut lu kalau misalnya dibegituin, Bro. nah Kalau misalnya dirubah sistemnya akan jadi seperti itu, apakah aktor-aktor yang baru akan lebih bermunculan atau malah kompetitif dari aktor-aktor yang sekarang tuh malah semakin kuat atau gimana, Bro, menurut lu? Karena kalau kayak begitu kan berarti itu menjadi sarana mereka akan ngejar banget dong, banyak banget dong film-film kalau yang mau aktor dimainin. baru bermunculan pasti iya. Cuman permasalahannya sistem di Indonesia ini setahu gue ya Iya. itu kurang menerima yang belum menerima yang baru mungkin. Masih yang lama-lama gitu. udah tahu, Masih udah yang kenal, udah. ujung-ujungnya selain memang yang punya kualitas, yang Network. punya followers. Oh. Ini followersnya banyak nih, bisa datengin penonton nih bla 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 bla. Tapi sebenarnya enggak juga. Enggak juga. Tetap sebenarnya Reza nggak punya sosial media, betul. 3 juta 5 juta penonton juga. Iya kan? Iya benar. Bener sih. Iya Hebat gitu. Reza Rahardian ya, bukan Reza Artamevia ya. Kalau ngomongin Reza jadi pengen kesebut Reza yang lain. Bukan Reza, bukan Udah. juga. Gue tidak mau menyikut-nyikut yang mana. Tinggal tadi Oke, mungkin bisa ceritain dikit kali. Awal mulanya lu Iya. bisa di dunia Seni peran. Jadi aktor muda yang keren kece gini gitu loh. Mulainya dari umur berapa sih ya? Dari zigot. Dari Dari zigot gue udah yang kamera Rolex. Gue kemana deh nyari ya? Oh itu ada indung telur tuh. Dari ini apa namanya? Mungkin kalau ngomongin apa namanya darah seni ada ya dari keluarga, karena setahu gue adiknya eyang gue itu dalang. Dalang, pemain alat musik. Terus gue mengenal kebudayaan Jawa kayak wayang gitu-gitu. Terus gambar itu dari Pak De gue udah meninggal. Oh. Itu dia memperkenalkan gue tentang sejarah perwayangan gitu-gitu. Terus dari kecil itu gue suka mainan robot-robotan. Oke. Robot-robotan dan boneka. Gue suka karena gue memainkan sebuah cerita pakai mainan itu. Gue juga bro. Suka yang kayak pakai mainan terus kita ceritain gitu kan. Tapi biasanya orang kan begini nih, apa namanya anak kecil dulu. Gue nggak tahu ya, mungkin kebanyakan anak kecil yang gue tahu ini robot A, ini robot B, tiba-tiba mati ini apa gitu kan. Ini enggak, ini gue kumpulin misalkan iya bener. Jadi Nanti lu jadi si ini. jadi set gue lihat. Nah, ini nanti kamu jadi Joni misalkan, kamu jadi Roy, kamu jadi ini, gue pisah-pisahin. Ini kelompok ini kelompok ini. Iya. Terus kayak anak idiot ya. Bener. Bukan apa deh ya. Sebenarnya gue nggak tahu ya, karena gue memang dari kecil itu suka menghabiskan waktu
itu berimajinasi Ya. gua tuh seperti itu Ya, gitu loh. ya. Bisa sejam lebih mungkin. Gue main di kamar gua bener-bener kayak bantal itu gue tumpuk-tumpukin begini. Kayak misalkan bantal begini, ini kan, nah ini kan ada lubang nih. Oh ini gua, gitu-gitu. Ini gua terus pergi kemana? Terus memang bener-bener ceritanya tuh kayak lagi ngobrol bla 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 bla. Nggak terus-terusan melulu duel. Iya. Jadi bener-bener gue lapar, gue mau beli makanan dulu, dia pergi ke pasar, gitu-gitu. Kayak naik motor Kamen Rider tau kan, gitu. Iya bener. Gue gitu, imajinasi gue tuh sampai sebegitunya gitu. Jadi robotnya sih random ya. Ada dari Power Ranger sampai Digimon, sampai Dragon Ball, gitu-gitu gue random lah. Cuman kalau ngomongin awal karirnya itu, jadi gue lupa itu pertandingan bola Piala Dunia kalau nggak salah, apa Euro ya? Kalau gue lihat di Google sih 2011 lo pertama kali, bener gak sih? Itu syuting, sorry, itu syuting dan di Jakarta. Itu syuting dari Jakarta. Ini berarti lu udah sebelum itu lu udah mulai. Iya, ini tuh kalau nggak salah 2010 tuh apa? Piala Dunia. Enggak dong. Wah, gue bisa diserang pemain bola nih. Sorry. 2016 aja. Euro kayaknya. 16 Euro. Iya dong. Enggak ya? Euro. Berarti kalau 2000 berapa? 10. Piala Dunia terakhir tuh 2006. 2010 Piala Dunia. Oh iya 2000. Iya benar. Santai. Bener gak sih? Gue juga gak tahu. Oh iya benar. Ya kalau penonton ada yang tahu Piala Dunia kapan, tulisnya di komen bawah. Siapa yang mau tulis? Pokoknya itu lagi pertandingan bola. Gue ingat banget malam itu kalau nggak salah Belanda lawan apa gitu. Belanda lawan Prancis. Kalau nggak salah final bukan? Apa ya? Tahu deh. Final bukan kalau final. Sosok anak bola. Enggak. Belum final. Belum final. Finalnya Belanda Spanyol. Iya, gua kalah waktu itu. Taruh. Iya. Jadi itulah. Sore gua nelpon temen SMP gua. Ini masih SMP berarti? Enggak dong. Temen SMP. Gua udah temen SMA atau kuliah nih kira-kira? Kuliah kali. Udah lagi liburan kuliah. Itu pas gua baca di artikel itu sih lagi kuliah, lagi sibuk-sibuknya kuliah. Nah, ada baca artikel dulu. Baca artikel itu. Research-nya bagus. Oke. Kita bukan yang ecek-ecek gitu. Bukan kaleng-kaleng ya. Iya. Terus gua telepon temen gua bilang, gua ngajakin nonton bola yuk gitu kan. Ya udah lu ke tempat gua dulu aja, gua lagi syuting nih. Wah anjir syuting. Ini sampai sekarang masih jadi artis gak nih orang? Oh enggak. Waktu itu setahu gue dia jadi figuran. Temen gue figuran. Oh. Makanya baca artikel. Biar gak buta-buta banget gitu. Temen gue figuran. Jadi namanya orang figuran apa namanya? Ezin cuma jalan doang di belakang. Iya, itu yang kemarin kayak lu. Itu yang kemarin gue cerita sama lu, gue cuma 35.000 jalan ke tembok. Lu pernah gua? Pernah dia jadi figuran, Bro. Di film Mentari ada Mentari apa itu RCTI lah Senemar. Sinema jadi anak sekolah. Iya. Bayar 35.000 gue yang ngeles itu. Kalau nggak salah, lagi ada yang syuting Berarti samperin. Kalau lu kan samperin sutradara ya? Oh enggak. Gue disamperin manajernya. Ini waktu itu lagi apa namanya? Waktu itu FTV-nya, tapi bukan kejadian itu ya. Udah agak lama nih, gue udah sempet liburan kuliah lagi. Itu Jessica Iskandar waktu itu pemainnya. Waktu itu Jessica Andrea Dian. Andrea Dian siapa tuh? Andrea Dian itu istrinya Bimo yang kena. Oh Andrea Dian, iya. Itu FTV banget tuh. Sama lu so tau iya bener. Itu FTV banget sumpah. Gue nontonin dia terus kan udah riset. Aku follow Instagramnya. Fallback kali. Di fallback kali. Hampir khawatir gua kemarin dia kena COVID. Khawatir banget. Khawatir. Deg-degan gitu, kasihan gitu. Nggak ada lagi nanti feed Instagram yang lagi push up ya. Iya, padahal gua olahraga jadi semangat gitu, iya. Tato udah ganti dengan Bimo nih.
Enggak jadi deh. Lo pengen bilang Andre si Mikonya ikutin lu kan? Enggak, maaf Kak. Udah, terus apa namanya, dia bilang udah main ke tempat gua aja, gua lagi syuting nih. Wah, namanya Anak muda. apa namanya, ya gua tau temen gua lah. Ya gua, alah lu jadi figuran, lu belagu lu syuting lu. Di mana lokasinya gitu kan? Ini di Bali atau di? Di Bali, di Bali. Oh, ini di Bali. Kan gua kuliah di Malang soalnya kan. Oh, lagi balik ke Di liburan Bali, ke ya, Bali. di Bali. Universitas ya. Malang apa itu gua lupa tuh ada Malang. Iya. Terus di double sick dia bilang. Wih. Gue di double sick Uluwatu gitu. nih. Uluwatu. Terus? Kok Uluwatu? Uluwatu kan? Beda dong. Masa dulu? Double sick tuh di Seminyak. Oh, Anjir. Seminyak. Sorry. Sosok gaul, kurang gaul. Terus gue samperin lah ke double sick. Abis maghrib gue samperin ke sana. Terus lagi di butik. Waktu itu pemainnya Dimas Seto sama Vanessa Angel waktu itu. Dimas Seto. Ya, masih main ya, masih. Bukan Kak Seto kan? Bukan. Oke, terus? Bukan. Jangan. Maaf Kak Seto. Maaf Kak Seto. Seto. Hak asasi manusia. Perlindungan anak. Terus apa namanya, di situ waktu itu ini belum ada yang tahu nih. Gue lagi duduk apa namanya, lagi ngeliatin syuting gitu kan, lagi ngeliatin terus tiba-tiba si Vanessa siapa? Vanessa Angel yang kemarin kasus. Iya bener. Iya benar. Iya. Maksud Bilang gua bukan. Maksud gua bukan, mikirnya jangan yang gitu-gitu. Oh iya. Terus. Jadi apa namanya, dia nanya ini, dia nanya tempat jual rokok waktu itu ke gue. Iya kan. Terus Tidak boleh merokok ya kan? Tidak boleh merokok ya guys. Ngerokok tidak baik untuk kesehatan. Terus? gue inget banget waktu itu. Terus habis itu dimintain tolong untuk beli rokok. Gue dimintain tolong. Wah, panas gua. Gue Gue denger ceritanya Dia panas. nggak tahu area lokasi apa sekarang. Dia nggak tahu. Menunggu pagi. Habibie Ainun 3. Enggak, cuman abis itu ini apa namanya, bukan gue yang beliin. Karena mungkin dia mau nyari PU-nya hilang-hilangan kali ya. Oh, minta tolong lah. Dia minta tolong. Minta Berarti tolong. tampang lu dulu masih tampang mas-mas minta tolong. Iya Minta mungkin. tolong ya? Mungkin ya. Mungkin ya. Kayak gitu. Mungkin dikira PU-nya kali itu kan. Wah, PU baru nih. Ganteng nih. Sikat lah. Gue jadi ngebayangin. Canggah. Jadi ngebayangin gue. Gue justru pas gue mulai syuting FTV, justru gue temenan deket sama Vanessa. Cuman memang udah jarang ngetek-ngetekan aja. Iya benar. Memang udah jarang ketemu, jarang. Dikit-dikit. Kalau lagi story, Iya. kasih reaction dulu dah. Jarang ketemu. Udahlah. Setelah itu pindah lokasi ke malamnya ke puskesmas. Di situ udah tengah malam. Belum mulai pertandingannya. Cuman gue lagi lapar, gue mau beli makanan. Teman-teman gue yang figuran itu ngomong, di belakang banyak makanan, lu nggak usah beli gitu. Kalau nggak salah waktu itu makan malamnya itu ada nasi jinggo lah. Ya udah gue ambil, gue lagi makan, tiba-tiba ada salah satu Astra ada klep kalau nggak salah, apa skrip kalau nggak salah, asal ada skrip itu ke belakang, mungkin ada orang yang kurang kali. Bro, gue lagi makan gini, syuting yuk. Hah? Syuting? Saya nggak bisa acting. Beneran. Terus? Syuting. Hah? Berarti lu ganteng, bro. Ya enggak lah, orang cuman lewat doang, belur, siapa yang mau lihat kegantengan gue. Bukan langsung pemeran. Bukan. pemeran pembantu. Cuman lewat doang. Gue lagi makan, tiba-tiba ditarik. Gue belum cuci tangan tuh. Gue belum cuci tangan. Pakai tangan masih. Makan pakai tangan. Gue nggak bisa syuting. Gue nggak bisa acting. Gue gak bisa acting nih. Geli banget gue. Nggak bisa acting man. Terus Udah nggak apa-apa, jalan doang. Oh gitu, iya. Terus udahlah. Gue cuci tangan dulu. Akhirnya ini gue ngapain? Udah tinggal gue suruh jalan, lu jalan aja. Iya. Jalan lah tuh gue. Cut. Udah habis itu sempat ada kalau nggak salah si
pemain ini ketawa lah, biasa lah, mungkin lagi ada yang lucu atau apa, kita ngulang lagi. Ketika ngulang lagi tuh ada salah satu yang punya agensi lah, dia ngomong nanti dikasih gerakan-gerakan aja gitu kan, mungkin lo pura-pura nelpon atau apa gitu kan, jalan gitu. Oh ya. Ya udah, jadi Sambil makan nasi box tadi tuh habis. Jalan. jadi kayak kondangan dong. Di rumah sakit apa acara nikahan nih. Terus udahlah, selesai. Akhirnya setelah itu gue diajakin gabung ke agensi situ. Bener-bener dari situ. Iya. Kenapa waktu itu gue figuran gue nggak gitu? Cuma ditambahin 15.000. Lu dibayar berapa, Man? 35.000 hari terakhir tambah 15.000. Biru, alhamdulillah 30.000. Gue 75 loh. Kurang ajar. Enggak, tapi lo tahun berapa? Oh iya. Gue masih sekolah, masih SMP. Gue kan 2010. Gue SMP. 2000 berapa? SMP itu? tuh 2006 30. kita. Iya. Itu di perumahan lu, rumah yang gede tau gak? Lu belakang KFC kan? Tinggalnya di Iya. Kelapa Gading. Lu tau masuk pos tuh yang sebelum puskesmas, ada rumah hook yang kiri. Itu dipakai syuting. Ada tempat les gue tuh lagi nontonin. Siapa tahu ya kan, disamperin, diajakin main film ya kan? Beneran, jadi figuran. Terus gue tahun mak gue, nih pulang malaman ya. Asik. Mau ngapain? Mau syuting nih, asik. Keren. Kata mak gue, jadi figuran aja lu. Ternyata Lumayan nih goban. 35.000. Besok gak usah minta dijajan. di callback ternyata emak lo gue. Oh iya. Kan gue ngomong gitu, ala figurannya gaya lo. Udahlah, terus habis itu ditawarin masuk agensi situ. Sempat beberapa kali syuting juga, ya sama figuran juga. Terus gue sempet dimarahin sama satu sutradara, gue lupa sutradaranya siapa waktu pas jadi figuran itu. Jadi gini, gue udah masuk, jadi gue ada dialog waktu itu. Cuman gue hahi kebanyakan ketawa. Ya mungkin gini lah, si sutradara juga kan lagi jelasin, terus nih anak siapa gitu kan. Gue lagi jelasin, ketawa sana sini, kebanyakan ngobrol bla 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 gitu. Gue dimarahin waktu itu. Terus apa namanya? Tapi itu posisinya lu belum mulai. Masih figuran, masih di Bali, masih Dan di itu Bali. maksudnya pas lagi syuting itu lagi ada scene kan? Lagi ada sih. Lagi ada scene dan lu lagi ada dialog saat itu. Dikasih dialog. Jadi kalau buat figuran begitu dialog itu sangat berharga, Pak. Iya betul. Saya pengen berbicara saat itu sama kamu. Dan ketika dipercaya untuk bisa berdialog, otomatis lu per berapa second akan bertahan cukup lama di frame. Iya betul. Dan cukup lama di TV. Betul. Kelihatan muka lo gitu loh. Meskipun mungkin ada yang nggak di cover atau cuman medium shot doang atau gambar white doang kan, ya kan, nggak ada yang tahu gitu kan. Terus ya intinya gue dimarahin, kelar adegan. Jadi dialognya akhirnya ditukar sama temen gue. Oh jadi lu nggak dapet? Jadi lu nggak dapet? Yang dialog, gue tetap dialog tapi dialog panjang ditukar sama temen gue karena gue dimarahin. Udah tukar aja nih, gitu ya kan. Cuman abis adegan si sutradara itu ngomong gitu kan. Udah cut, terus abis itu Mas, lo kalau ada scene. Apa namanya, kalau lagi briefing seperti itu perhatiin dong. Sayang, lo punya badan bagus, lo punya muka oke, ya kan. Masa lo mau gini-gini doang gitu kan. Sayang nanti kalau nggak bisa jadi apa-apa gitu kan. Gue lupa sutradaranya, tapi rasa-rasanya tuh di awang-awangan gue itu gue inget dan pernah beberapa kali syuting sama gue, tapi gue takut nyebut namanya, takut salah gitu. Takut salah aja gitu. Udah semenjak itu gue nggak pernah bercanda lagi tuh kalau gue masuk ke frame gitu kan. Kalau nggak salah itu FTV sebelum gue balik lagi kuliah ya. Setelah pas kuliah waktu itu mau lebaran, gue balik lagi, gue mau kumpul sama teman-teman gue lah. Terus ternyata lagi pada syuting tuh. Ya itu yang gue bilang, artisnya Jessica. Teman-teman lu emang rata-rata semuanya pada ikut jadi figuran semua. Enggak sih. Enggak, jadi cuma
ternyata banyak ada lo. teman-teman SMA gua, ada teman SD gua gitu kan. Nah, kebetulan yang memang teman gua yang awal ini memang teman SMP gua yang pacaran sama teman SMP gua juga, teman SD gua gitu loh. Jadi memang temenan, relate semua ya. temenan terus meskipun nggak satu SMA gitu kan. Ya udahlah, terus abis itu gua mau nyamperin mereka ke lokasi situ. Pemainnya ya itu yang tadi gue sebutin, Jessica Iskandar, Jessica Iskandar sama Vanessa Angel. bukan Jessica Iskandar, Andrea Dian, Andrea. Rama Michael, sama ada Ferry Gustian. Ada dulu pemain FTV Screamper, rambutnya keriting, yang main di Kiamat Sudah Dekat dulu, sinetron series gitu, yang kurus gitu. Terus lagi ngobrol di situ memang Andrea tuh memang orangnya ramah banget. Gue cukup ngobrol banyak waktu itu, dia memang lagi nunggu duduk kayak di motor gitu kan, lagi pada gerumbul gitu kan. Kan take-nya di depannya gitu kan. Ajak ngobrol. Ini FTV ngobrol. FTV. Ngobrol, udah habis itu gue duduk, tiba-tiba ada yang nyamperin gue dari manajemennya Jessica Iskandar gitu kan. Ngobrol, cuman ngobrol doang, minta kontak bla 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 bla. Udah, cuman gitu doang. Terus abis itu nggak lama di kontak lo setelah dari iya, jadian. besoknya. terus PDKT terus jadian. Si manajer gue dulu nih. Ini manajer ini yang akhirnya dulu. jadi manajer gue yang dulu, manajer gue yang pertama ini kali manajer ke Jakarta. pertama kali. Manajer pertama kali gue ke Jakarta. Terus pokoknya di telepon dia ngomong iya lu mau nggak ke Jakarta gini bla 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 bla. Gue ngeliat ada potensi dan lu tuh punya aura bintang tersendiri nih gitu kan. Terus keren Wow. Gila. Pas lu denger tuh lu gimana gitu? Untuk orang daerah lu nggak diomongin kayak gitu ya bannya dulu. Kemarin kebetulan pas gua tanya manajernya udah pulang. Jadi manajernya nggak ketemu gua, dia nggak bisa melihat aura bintang di dalam diri gua. Terus sebagai seorang daerah ya kan, mungkin bukan cuman gua doang, mungkin banyak orang ketika diomongin seperti itu Semangat langsung. bukan semangat, kayak yang kesenangan gitu, masa sih gitu kan. Gitu. Gua ada aura aktor banget nih. Ya. Seketika gue berasa Rano Karno. Halo Rano. Jadi terus gue ngomong, cuman saya masih kuliah Kak, gue bilang gitu. Oh nggak apa-apa, saya nggak minta kamu detik ini juga langsung ke Jakarta, selesaiin aja dulu kuliah kamu gitu kan. Nanti kalau memang kamu pengen, kamu bisa hubungin saya bla 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 bla. Saya akan update terus kok nomor telepon saya kalaupun saya ganti gini bla 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 gitu kan. Oh gitu Promising ya. banget lah ya. Terus udahlah. Akhirnya gue setelah lebaran gue kuliah lagi ya kan. Selesai. Gue kuliah nggak gue selesain Pak. Makanya gue nggak dapat mata kuliah ngehack itu. Kalau gue dapat mata kuliah ngehack itu, seperti gue bakal ngulik ngehack juga. Iya. Jadi waktu itu lagi liburan semester. Berarti masih kuliahnya juga baru-baru ya? Bro? Baru. Belum 20 tahun berarti lo? Belum. Lu 92? Oh iya, Belum, 2011 saya masih 19 tahun. Belum. Masih semester awal berarti. Terus? Itu jadi liburan kuliah. Gue memang waktu itu janjian sama tetangga depan rumah gue di Bali. Dia itu mau main ke Jakarta ke tempat temannya. Ayo, gue juga mau ke Jakarta nih. Ya udah, akhirnya gue hubungin si manajer lu yang lama. Manajer gue yang lama ini. Kak, saya mau ke Jakarta nih gitu kan. Nanti bisa lah main-main ya, jemput gitu kan. Oke, siap. Akhirnya dijemput lah. Bukan dijemput, maksudnya gue berangkat ke Jakarta, gue udah beli tiket. Temen gue ngehe nih. Gak jadi ke Jakarta. Sendiri dong gue. Ya kan. Wah anjir, gue gak ada duit, gue mau nginep di mana, gembel. Itu gue udah beli tiket kan. Akhirnya gue ngabarin, dibilang, "Udah di sini aja, di sini ada rumah kantor manajemen kok," gitu kan. Oh ya udah, ya udah gue berangkat lah ke Jakarta situ.
Sampai di Jakarta gue dijemput pas gue ke rumahnya manajer gue ini. Ada satu orang namanya Jibal Windias, itu orang yang bukan memperkenalkan sih, maksudnya yang membuat gue menjadi jatuh cinta dengan yang namanya seni peran. Guru gue dia. Mentor. Dia orang seni. Senior. Nah di situ terus tapi gue waktu itu gue udah bayar SKS pak, gue udah bayar SKS mau lanjut mau kan liburan waktu itu gue nggak lama waktu itu kan, liburan nggak lama udah mau berangkat nih, tiba-tiba diajak. Waktu itu nggak ada suruhan buat casting sama sekali kan, cuman main doang, main acara tahun baru gue sama, karena satu manajemen itu ada Rosa gitu-gitu kan, acara tahun baru gue sama Jessica sama Rosa gitu-gitu pak. Orang kampungan, waduh, sama artis nih, ya kan. Wah gue sama ini nih, gue sama itu nih gitu kan. Terus sampai lah setelah tahun baru tiba-tiba disuruh casting ke MD waktu itu. MD Entertainment tiba-tiba casting, terus gue masih yang bingung gitu kan. Gue kira dikasih skenario suruh baca, tiba-tiba pas gue masuk ruangan casting ya perkenalkan diri gitu kan. Oke, nama, berat badan, tinggi, bla bla bla. Coba dong, pas casting gimana? Iya dong. Coba pas casting. Coba perkenalkan diri. Kalau perkenalkan diri tuh biasa nama, menyebutkan nama, terus tinggi, umur, berat badan, sama pengalaman biasanya. Pengalaman tapi apa? pengalaman Waktu itu gue belum ada sama sekali. Dan pas gue nyebut pengalaman belum ada. Oke. Terus udah selesai, terus si casternya si Bang Iman sekarang masih ada di MD itu, dia nyuruh dia waktu itu bilang udah improve adegan apa. Mati gua, anjir, improve apaan nih, gua nggak tahu. Mau langsung atau gimana? Bentar mas, saya ini dulu, saya mikirin saya mau ngapain. Gua nggak tahu. Dan langsungnya acting. Maksudnya sebelum lu masuk ke ruang casting, manajer lu itu tidak briefingin lu apa yang akan terjadi di dalam? Nggak ada. Dia pun juga nggak tahu Jadi, bakal di casting kayak apa kali. Namanya casting itu nggak akan tahu yang namanya tiba-tiba casternya mau ngapain. Lu dikasih skenario, enak tinggal baca gitu kan. Atau lu disuruh improve kayak tadi ya? Improve, terus abis itu pas disuruh improve, gue bingung. Gue lupa waktu itu gue improve apa. Cuman kalau nggak salah, pokoknya gue sedih-sedihan lah. Kayak gue ingat kayak waktu pas pertama kali gue mau pergi kuliah. Jadi kan selama 17 tahun gue tinggal sama orang tua gue kan. Tiba-tiba gue harus tinggal sendiri gitu kan. Kayak sedih-sedihan gitulah. Cuman kayak anjing tai banget gitu. Tai banget bener kayak. Sampai ruangan pas udah selesai, terus si Bang Iman tuh cuman latihan lagi bro, dia bilang gitu. Oh iya mas gitu kan. Terus udah selesai, terus di situ ngobrol lah. Iya memang kalau memang mau fokus memang harus tetap di Jakarta. Kalau mau fokus di entertain apa bla 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 bla. Akhirnya waktu pas turun tiba-tiba gue ngomong, Kak, kayaknya gue pengen nyoba deh setahun di Jakarta. Gue gitu ya kan, karena gue ngerasa gue nggak puas dengan apa yang gue lakuin tadi nih gitu loh. Biasanya gue itu memang kayak begitu. Kalau gue nggak puas ngelakuin sesuatu yang gue iniin, gue tuh pengen nunjukin kalau gue bisa loh gitu. Gue pengen buktiin ya. Gue bisa gitu kayak. Ya. Kayak dulu gue tuh selalu saingan sama, gue punya 3 sahabat, selalu saingan tuh kita tuh les bareng gitu kan. Ketika tiba-tiba ada satu soal waktu pas les ngerjain rumus fisika yang memang ribet bla 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 bla, gue ngerasa anjing kok gue buntu ya. Tiba-tiba teman gue dapat jawaban gitu kan. Meskipun jawaban teman gue itu salah, ketika dia gue dapat nih. Anjir, gue harus dapat, gitu loh. Iya. Anjir, gue gak mau kalah, gue harus dapat gitu. Meskipun jawaban temen gue itu salah, gitu loh. Ini menarik John. Nah kita sambungin ya sama poinnya temanya kita, discussionnya kita, mental health issue. Ya, kayak lu bilang tadi, lu orangnya kompetitif banget. Lu orangnya pengen
pengen menang lah, nggak senang lah meskipun jawaban lu salah tapi tetap gue harus sebenarnya nggak pingin menang sih, cuman pingin ngasih tahu gue juga bisa. Gue juga nemuin nih jawabannya gitu loh. Nah menurut lu nih, lu itu adalah tipikal orang yang bagaimana? Kan ada nih orang yang menggebu-gebu tapi sekalinya drop, dia bisa stres, depres. Nah lu tuh ada di tahap di mana? Lu pernah gak sih ngalamin kegagalan sampai bikin lu tuh benar-benar stres banget? Kayak tadi kita flashback yang lu bilang lu dimarahin tuh sama saudara karena kesalahan lu banyak bercanda. Oh iya. Kadang kan sebenarnya itu secara tidak langsung dan tidak sadar sebenarnya mengganggu mental lu akan jadi takut. Oh iya banget, iya kan? banget. Apalagi cuma dikasih skenario pendek, pasti jadi kayak gila nih gue gimana ya? Pasti kan ada kayak gitu tuh. Nah, lu ngatasinnya gimana? Lu casting juga gagal, maksudnya castingnya nggak berjalan lancar pertama. Lu kan masih down tuh. Banget. Nah, gimana? Coba lu ceritain pas yang di situnya. Kalau untuk masalah yang sutradara itu ya memang benar-benar pas disentak begitu, guanya memang langsung diem. Guanya langsung diem, memang benar-benar mungkin waktu itu gua itu memang mau supaya ya namanya tiba-tiba dikasih dialog belum pernah dialog tiba-tiba dikasih dialog gitu kan, namanya gue pengen membuat diri gue tuh se-relax mungkin kan, supaya gue nggak tegang gitu kan. Disentak makin tegang gue. Aduh anjir, tegang nih, tegang atas bawah pak. Bahaya. Hati-hati sama ini perut. Tiba-tiba jangan jorok. Tiba-tiba atas bawah. Kelingking kaku gitu. Kelingking kaku. Pernah kan lo kelingking kaku kan? Keram gitu kan. Iya. Udah, terus waktu casting pun juga pernah waktu itu namanya Mas Sony, dia orang IKJ. Ngestingin gue waktu itu. Kalau si Iman dia masih cuman santai, itu pedes omongannya. Lu masih belum bisa acting banget bro. Waktu itu karena jadi gini, ini buat temen-temen ya, maksudnya gua itu meskipun udah waktu itu membedah yang namanya seni peran seperti apa, belajar acting bla 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 bla, cuman mungkin ada yang namanya traumatik di depan kamera kali ya. Nah, itu trauma. yang terkadang meskipun lo apa namanya orang lo belajar acting di mana, lo dari sanggar mana atau lo orang teater mana, terkadang kok di kamera agak aneh ya gitu kan. Mungkin dia belum menyesuaikan diri. Itu yang terjadi sama gue. Gue memang bener-bener belum menyesuaikan diri banget sama yang namanya kamera. Gue bingung waktu pas suruh casting pun juga yang waduh, itu tuh gue deg-degannya kayak begitu tuh. Cuman waktu itu gue belum tahu cara mengatasinya untuk bagian itu, karena sesuatu yang baru buat gue. Sekarang jadi lu ngatasinnya gimana bro? Lu ada? Gue mengatasinya ketika jadi sebenarnya gini. Setiap gue menjalankan sebuah project baru di hari pertama syuting atau di hari pertama, kalau film itu ada reading ya, gue pasti deg-degan. Deg-degan dalam artian itu bukan yang gue bisa ya, gue ini enggak. Di otak gue pasti bisa. Memang kita harus menekankan itu, karena di Indonesia itu salahnya adalah ketika kita mau melakukan sesuatu, kita mau acting misalkan, gue bisa nggak ya, gitu. Itu yang salah. Kalau di luar, gue bisa. Itu, gue bisa. Itu yang gue dapat pelajaran dari salah satu apa namanya ya, guru gue lah, Mas Ayu Undru, yang memang selalu ngomong harus yakin memang kita bisa gitu. Jangan di otak kita itu udah nggak bisa duluan. Nanti akan ke bawah. Misalkan contoh ada satu karakter yang memang lo harus cadel es misalkan. Wah gue bisa nggak ya nanti tiba-tiba. Gue bisa. Kira-kira nanti bisa nggak ya gue.
kalau ada itu takutnya nanti lu memang bener-bener Karena lu nggak bisa terfokus sama itu terus ngeblank tiba-tiba. Iya, ngeblank gitu. Ya Terus, jadinya ya ngakalinnya adalah memang ya lu harus yakin dulu. Betul. Kalau deg-degan Self gua confidence lah ya. gue yakin semua orang deg-degan. Contoh kayak misalkan ketika lu mau buat podcast ini pertama kali, lu pasti juga deg-degan. Banget. Deg-degannya banyak. Gue ngomong apa nanti ya? Nanti lu Iya. ngomong ini aja bla bla bla. Terlalu Gitu. mikir. Terlalu mikir. Padahal ketika lu ngomong, oh gue mau buat ini, gue bisa, udah ngomong ngalir aja gitu. Betul. Lu tinggal, oke, kita cari pembukanya, habis itu udah ngobrol, set pertanyaan ada. Udah, kan tanya jawab. Iya, Betul, betul. Gitu kan. Ngobrol, ceritanya ngobrol ya udah. Iya. Ini ada kamera di situ, ini syuting loh. Iya sebenarnya. Nah, syuting itu seperti ini. Aneh Kalau banget ya. nah, Iya. syuting ini seperti ini. Gue takut terkenal jadinya. Nah, The shooting nih. tapi gue yakin nanti ketika kalian di depan kamera asli tiba-tiba ada sutradaranya, tiba-tiba ada ini bla 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 bla, iya. kalian nggak akan serileks ini, yakin. Betul, Iya betul, sih. betul. Cuman itu yang harus di ini Harus dibiasain. At least start from somewhere lah. Maksudnya iya, start from small pemikirannya apapun. dirubah. Jadi tolong sutradara-sutradara yang lihat ya, kita bisa dites kok. Kita bisa. Pemikirannya yang dirubah Iya. kalau dari gua Mindset ya. Pola pikirnya pikir. yang dirubah kalau memang bisa bisa Betul, gitu. setuju sih. Terus bro, gue pengen tanya lagi nih. Kalau misalnya nih, sama kayak lu kan mendalami peran nih. Setiap kali lu acting atau lu bisa jadi peran antagonis, ada jadi peran utama. Lu udah berapa film sih sekarang ya? Film Menunggu Pagi, Night Bus. Film itu dari Habibie Ayun. Malaikat Tanpa Sayap. Oh iya, Malaikat Tanpa Sayap. Ini yang keseluruhan ya. Iya, iya. Gua menurut gua tidak ada yang namanya peran besar peran panjang atau peran pendek itu Oke, menurut nggak gua ada. Nggak nggak ada. ada lah. Semua berperan gitu loh. Betul. Mau dia peran besar atau peran kecil itu satu komponen dalam Sebuah karya ya. Betul. Jadi kita membuat karya kalau nggak ada figuran nggak akan Juga jadi. nggak jadi. Betul, Iya. betul. Berarti lu dulu penting banget. Kok penting? Iya, anjir. Gua nggak ngomongin ini ya. Kok jatuhin gue gitu? Gue baru berasa penting. Lah gue justru lagi ngangkat lu bro, gue gak jatuhin lu. Lanjut. Gue nggak ngomongin FTV ya, soalnya FTV gue lupa jumlahnya. Cuman kalau film itu gue ada Malaikat Tanpa Sayap. Night Bus. Belum ada Oh, masih. Broken Heart. Waktu itu gue pernah diminta bantu sama Star Vision untuk nggak ada dialognya, tapi scene-nya cukup banyak, nggak banyak, cuma ada beberapa, ada sekitar 6 scene mungkin ya, 7 scene. Teman-teman kantornya Juli Estel. Oh. Waktu itu kita party bareng apa bla bla bla. Asik. Ya dialog ada lah paling kayak yang ini apa? Sebenarnya gini sih. Party sebenarnya party di rumah gitu. Oh, Party di rumah terus di kantor apa bla 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 party di rumah, gitu. bro. Biasanya dirimu lebih bahaya bro. Broken Heart itu ada Darius, Juli, ada Reza waktu itu. Oh, Reza Ardian. Reza. Terus Cinta Dalam Kardus. Oh. Get married teman sih, get married. Get Married itu yang series, yang Series. sinetron. Iya. Night Bus, Habibie Ainun yang gue nonton sama yang kemarin Jadi terakhir. 3 tuh Cinta Menunggu Dalam Pagi. Malaikat Tanpa Sayap, Broken Heart, Cinta Dalam Kardus. Abis Night Bus. itu belum. Masih ada. 9 sisi yang nggak jadi tayang. Oh iya. Suruh kira dikit. Iya. Night Bus, Night abis itu Menunggu Pagi. Menunggu Pagi. Baru pemeran utama Habibie Ainun. Habibie 3. Ainun. Di Menunggu Pagi gue alhamdulillah dapat dipercaya untuk Memegang peran. mentelan di situ. Di Dan Menunggu Pagi. sama Aureli. Iya. Scene-nya luar biasa. Menang banyak. Ini Aureli itu kan? Aureli itu yang sekarang lagi hits itu bukan sih? Iya, yang suka bikin TikTok Voice tuh yang yang- apa? Yang video call kan? Iya, Iya, video iya, call gitu. Nanti pulang aku bikin video call. itu. Nah, setiap peran ini kan lu memainkan peran-peran yang berbeda-beda kan, dan lu harus mendalami sebagai aktor nih. Lu suka ke mix gak sih bro? Atau kayak misalnya lu jadi di Habibie Ainun kan lu jadi peran yang kayak nyebelinnya setengah mati kan. Lu di dunia asli ke bawah atau gimana? Karena kan kalau kita ngelihat ya dari aktor-aktor luar negeri kan kayak Heath Ledger, dia sampai saking mendalami perannya itu sampai dia benar-benar suicidal gitu kan, yang udah benar-benar depressed banget karena terlalu, gue nggak tahu ya pressure-nya tuh dari sisi mana sih sebenarnya.
Dan gimana lu cara Ya, mungkin pressure-nya itu dari sisi ya itu Pemikiran. pola pikirnya dia yang gue dapet film, sutradara misalkan nih dapat sutradara yang sutradara gede terus tahu galak gitu misalkan contoh misalkan Mas Hanung gitu kan, wah gue dapet Hanung Bramantio nih, aduh gue kalau salah gue pasti bakal dimarahin nih, gue tahu dia mungkin orangnya perfect harus begini bla bla bla, terus belum lagi DOP-nya misalkan DOP apa tuh, Bro? Apa namanya? DOP itu kameramen ya? Iya. Jadi apa namanya? Anak seni ya. DOP apa? Lucky. Director of Photography. Asik. Suaranya masuk. Biar masuk aja suaranya. Jadi apa namanya? Belum lagi kalau dapat DOP-nya yang misalkan yang DOP yang udah senior banget, yang memang udah top-topnya Indonesia, itu kalau lo salah apa namanya ngerusak frame dia bisa dibentak. Jadi pressure-nya mungkin dari internal movie production-nya. Sebenarnya tapi banyak sih pasti ya. Banyak faktor gak sih? Sebenarnya yang lo alami deh, yang lo alami biasa. Faktor-faktor itu kita sendiri yang buat. Bukan dari mereka yang memang sih sebenarnya ya orang-orang film tuh menyeramkan. Bener, asli orang-orang film itu cukup menyeramkan ketika kita belum kenal. Ya. Dan mungkin ekspektasi orang-orang Coba lagi kalau misalnya emang pas syuting mereka galak pun memang udah seharusnya gak sih? Di luar syuting pun pasti kan beda, pasti kan baik karena gini, gua sendiri pun juga tipe orang yang ketika gua menggarap sesuatu pengen serius all out. Gue ribet orangnya. Gue ribet loh. Jadi kalau misalkan nanti tiba-tiba gue jadi sutradara, maaf. Gue orang ribet. Gue ribet banget. Ribet, gue bisa ngulang angle ini, gue bisa ini kalau ekspresi lo nggak ini gue bisa dibilang perfeksionis berarti ya. In a way mungkin itu juga yang gue ke dalam karakter juga seperti itu mungkin ya, cuman gue nggak bilang jadinya gue memerankan itu menjadi baik atau enggak, ya itu orang yang nilai gitu kan. Betul. Jadi kalau sutradara seperti itu gue mewajarkan, karena gini, ketika ada sutradara yang marah-marah di lokasi, lebih tepatnya gini ya, kalau si karakter ini tiba-tiba tidak sesuai dengan apa yang dimauin sama sutradara dan sutradara marah, itu gue sangat mewajarkan, karena lu punya waktu untuk reading. Betul. Meskipun waktu reading di Indonesia ini tidak sebanyak di luar ya, yang memang pendekatan terhadap karakternya itu bisa lebih lama. Jadi lebih lebih into karakter gitu loh. Nah, kalau di Indonesia kan kadang bisa seminggu, paling lama ya bisa mungkin 2 bulan. Kurang atau lama ya berarti. Maksud lo? Iya, kurang lama gitu. Mungkin kalau yang action sama latihan actionnya bisa 4 mungkin. Ada kayak The Raid mungkin bisa berbulan-bulan waktu itu mungkin readingnya. Berarti bagus tuh ya jadi. Bagus. Nah, cuman gue pernah latihan bareng itu yang The Raid yang bikin gerakan-gerakan itu. Iya. Apa namanya? Siapa? Koreonya. Iya. Si Kang Yayan apa siapa? Nama timnya. Oh, gua enggak tahu. Iko kali tim Iko. Tim. Iya, jadi waktu di kampus gua temen gue bikin film action, terus panggil mereka, itu latihan cek, suruh ngerol pakai ini. Iya, karena gila, apa dibanting lu jatuhnya kayak gimana itu belajar. Karena gini. Itu udah juga seni peran. Itu keren. Itu masuk dalam seni. Basket pun juga seni loh. Seni olahraga. Kayak lu ankle breaker orang seni. Iya, gua sering asik. Jadi ya karena persiapannya itu kurang, jadi mungkin ada beberapa aktor yang belum into karakter, jadi sutradara ketika di lokasi marah, menurut gue wajar, karena lu dapat waktu buat reading ngapain gitu, main-main atau apa gitu kan, tiba-tiba pas reading itu nggak sama sutradara memang ya bro? Jarang. Mungkin ada tapi jarang. Kalau misalkan sutradara ada, karena sutradara kan dia ada reki, ada cek ini, cek itu, meeting ini itu gitu kan. Ada acting coach. Jadi gunanya acting coach adalah penjembatan antara sutradara dan produser. Produser. Ke aktor. Kira pemeran. Ke aktor. Dan acting coach itu gunanya mungkin kalau aktor yang baru-baru mungkin ya ada lah kita dikasih pembelajaran apa bla 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 bla. Tapi sebenarnya
intinya adalah kita berdiskusi karena aktor itu punya interpretasinya sendiri terhadap Betul. satu karakter dan satu adegan. Gitu. Kayak misalkan ada satu adegan di sini ketika lo baca itu kan punya pemikiran yang berbeda-beda gitu kan. Kayak dalam satu ruangan, nah ruangannya lo sama ruangannya gue kan beda. Lu bayanginnya beda. Mungkin sofa gue liter L, tapi lo mungkin sofanya yang begini. Kayak gini, sofa bed. Gitu-gitu. Sekalian tidur. Sekalian Iya. tidur, ya kan. Sekalian- Tapi berarti menurut lu aktor yang idealis itu kan punya pemikiran sendiri nih. Sedangkan sutradara tuh yang ibaratnya sutradara bisa dibilang yang menentukan nggak sih pengennya dia seperti apa. Gimana? Misalnya nih sutradara pengennya lu seperti A, tapi sebagai aktor lu juga punya idealisme kan, Bro. Yang gue bayangin seperti ini, gue mau jadi perannya seperti itu ini. gunanya diskusi kan. Oh. Itu gunanya diskusi dan apa Come up something in the middle lah intinya. Oke. Dan pernah nggak kayak ada lu udah dikasih Lu nggak setuju nih? Iya. kayak misalnya lu udah dikasih karakter Interpretasi ini nih, kayak gitu. lu dikasih karakter ini nih, Iya. lu udah reading, lu udah apa segala macam, tapi pas syuting, saudara cut lu di tengah-tengah, udah deh, lu nggak bisa deh, benar-benar lu kayak nggak cocok deh, gitu. Bisa nggak itu terjadi? Nggak pernah. Nggak tahu. Nggak tahu. Cuman So far lu nggak terjadi sama lu. belum lah. ketika waktu syuting sih nggak mungkin karena itu lu mengganggu produksi sama sekali. Betul. Mungkin waktu pas reading kali ya. Oh pas reading Bisa diganti. Oh diganti. Karena nggak jangan deh. Kita takut menyinggung orang gitu Iya, kan. iya. Gua pernah dalam posisi yang gua menggantikan Menggantikan. seorang Oh. aktornya udah reading gitu. Oh. Hmm. Tapi Aktor coba kita bayangin ya, kita bayangin aja kan lu nggak pernah. Dan di situ gue nggak bilang aktornya Jelek atau apa ya? atau enggak, mungkin schedule-nya susah atau mungkin apa banyak faktor gitu. lah Banyak ya. faktor lah ya Iya, dia. iya. Coba misalnya kita mencontohkan lu ada di posisi itu. Bukan posisinya tadi ya. Posisi di mana Lu diganti. yang mau lu diganti. diganti. Lu diganti bukan karena schedule, bukan karena Gue apa. pernah. Oh, lu pernah? Tapi bukan ini ya, bukan si film ya. Kalau film kayaknya nggak ada sinetron Sinetron. waktu itu. Jadi tukar karakter doang gitu kan. Tapi tukar karakter kita sebenarnya mengganggu Iya, lu banget gak sih? mengganggu, iya. Kayak lu udah percayakan gua karakter ini nih. Tiba-tiba Jadi gini, gue bintang tamu masih yang kayak ada 2 bintang tamu gitu kan, temenan ceritanya. Terus apa namanya, pas gue ditanya, lu jadi siapa? Nah itu gue belum tahu bang, dari kantor, coba dia tanyain kantor gue jadi siapa. Gue juga nggak tahu waktu itu ada 2 karakter, Radit sama Jason waktu itu. Terus Lu cocok jadi Radit lu kalau gue bilang. sok Sorry, tahu so tau anjing. banget. Tapi kalau gue bilang ya juga sih. Untung Radit dan Jason bukan Radit dan Jani. Iya. Kalau dari Taunya aku jadi Jani. Udah, terus abis itu apa? Itu film sih keren. itu keren tuh, Itu film keren. keren banget tuh. Gua itu waktu itu tiba-tiba karena yang satu lagi belum datang, bro lu jadi ini, lu jadi Jason ya gitu kan. Karena itu yang mau take, itu yang mau ngambil adegan gitu kan. Yang itu belum datang, jadinya oke. Itu pertama kali gue syuting sinetron. Oh, oke. Gue tiba-tiba banyak orang tiba-tiba itu gue deg-degannya mampus pak. Wah, kok itu gue deg-degannya gila-gilaan tuh, keringetan apalah. Tiba-tiba gue ngeblank dialog itu blank. Oke. Anjing gue mau ngomong apa gitu kan. Itu Penyanyi salah lirik. Bro. salah lirik, gitaris salah chord nih. Iya kan? Apalagi. Kena ya. Terus abis itu sutradaranya, gue ingat banget ini, gue dimarahin juga waktu itu, nama Rudi Haryanto, Mas Rudi waktu itu. Mas Rudi, Ya, si Mas. artis sahabat ini, syuting artis sahabat waktu itu. Terus abis itu gue 3 kali nyoba terus diganti. Diganti aja deh, ini biar jadi Radit aja. Yang itu biar jadi Jason gitu kan. Jadi lagi nyari gue bikin teh.
di belakang. jadi gini, kalau lu syuting itu ada namanya pembantu umum. Itu yang menyediakan lo kalau lo mau makan atau lo mau minta apa, Oh, lo lu tinggal sebenarnya minta. udah kasih Itu yang itu. PU yang Vanita Angel minta lu rokok. Iya itu. Ini kira PU kayak gue. Terus abis itu gue Pembantu bikin, umum. gue ke set bawa teh dicariin. Lu di mana lu cariin lu? Buat teh gitu kan. Ngapain lu bikin teh sendiri gitu? Digini, lu ngapain bikin teh sendiri? Lu kan artis, gituin gue. Ada PU. Oh ya, yaudah take nih. Udah take abis itu, bro lu kurang ke kiri dikit. Oke, langkah gue lebar kayak Abri ke kiri gue. Prop, woi, diteriakin gue. Lu mau syuting kepala aja Abri lu, digituin gue. Wah, jai. Digituin sama Mas Rudi gue gitu kan tuh. Terus Udah, terus abis itu, oh ya maaf. Kalau ke kiri dikit aja, nggak usah banyak digituin gue. Oh ya gitu, ke kanan. Akhirnya ke kanan gue dikit. Lo ya, lo kan tadi ke kirinya banyak, ke kanan agak banyakan dong. aduh, gila. Gila, punchline yang gokil. Punchline. Pernah gue digituin, pernah diganti itu pernah, tapi sinetron waktu itu dulu. Tapi itu nggak 2 episode gua waktu itu. nggak membuat lu patah semangat, nggak buat lu itu tadi balik lagi ke Oh, diri enggak. sendiri. Tapi itu ada tadi. tapi ada nggak sih kayak trauma-trauma yang sebenarnya juga lu nggak sadarin sebenarnya tuh muncul. Mungkin jadi kayak lu lebih takut atau lu biasa aja sebenarnya jalan ini. Biasa aja sih. Biasa aja. Biasa ya? aja. Biasa aja. Wah, biasa aja gue. Nggak ada. Berarti mentalnya sehat, Jack. Iya. Nggak ada apa namanya. Wajar sih kalau lo mau ada project apa namanya deg-degan itu wajar. Deg-degan, tapi kan ketika lo deg-degan pikiran lo jangan negatif dong. Iya. Oke. Lo bangun pola pikir yang baik. Betul. Oke, sekarang kayak gini. Kita tanya sekarang berdasarkan pendapat lu. Iya. Ya, as a artis juga. Kayak kemarin kayak di episode 1 itu kita gua sama John ada sempat bahas masalah artis yang dihujat-hujat Iya. sampai akhirnya Siapa yang dihujat? harus Korea, sorry. Oh. Harus Korea yang dihujat akhirnya sampai dia bunuh Bunuh diri. diri. Di situ di episode 1 gua ada Banyak lah. di episode 1 kayak gua ada bahas kayak tahapan-tahapan Kayak- depresi orang tuh ada 1 sampai 10 nih misalnya. Nah, menurut lu nih as a artis gitu. Kita Tapi mau kalau gua bahas, lihat berarti lebih ke apa cyber bully. iya, cyberbully. Lu Iya. kan artis nih, yang banyak banget lu di media lah, sana sini, kanan kiri lu semua di sekeliling lu kan semua media. Menurut lu gimana tuh yang hal-hal seperti itu? Pressure yang itu yang lu alami sejauh mana sih, Bro? Dihujat, Mas. Sering lah pasti. Yang namanya haters mah banyak pastilah gitu. Cuman kalau gue sih, gue dari dulu orangnya bodo amat ya. Mau orang ngomong apa kek, mau orang komen apa kek, gue nggak. Tapi lu pernah nggak sampai lu di komen sesuatu yang lu tersinggung banget lu bereaksi? Ada nggak? Pernah nggak? di sosial media atau dimanapun? Dimanapun Dimanapun. manapun itu. As a public figure ya. Oke, enggak kayaknya deh. Nggak ada. Berarti lu emang jauh banget ya dari gosip dia juga. Iya. Tapi kok gua lihat juga nggak. Enggak, Nggak ada lu. karena gue selalu kayak gimana ya? Gue tuh kayak mau kayak ada wawancara ke rumah. Ayo bang, ini dong liputan di rumah keseharian bla bla bla. Aduh mbak, kehidupan gue nggak menarik untuk ditonton orang. Gue selalu kayak begitu karena gue memang nggak mau. Bukan nggak mau ya memang udah kehidupan gue aja. Kalau lo mau ini gue ya karya gue aja. Gue lagi ngerjain apa ya udah silakan di ini. Kayak lu kerjain bakso. Kayak gue iya benar. Gue jualan bakso, jualan baju. Bro, tapi lu ada gak sih dari sisi lu kan sebagai public figure nih, lu kan baru juga punya anak nih ya. Si Ibrahim nih yang lucunya setengah mati itu, Bro. Nah, lu kalau misalkan ada orang yang sampai nyinggung udah ke anak, udah kayak gitu, lu Ada nggak sih? Biasa kan ada netizen, nggak sih, Bro? Masalah kayak Pasti ada. Maksudnya kalau ke gua sendiri sih sepertinya komen belum ada ya. Nggak ada. Cuman kalau ke yang lain mungkin ada dan nggak tahu mungkin nanti akan ada gitu. Cuman gue lebih nggak nanggapin pak. Asli gue lebih nggak nanggapin, apalagi ketika gue mendalami agama dengan lebih baik, gue menjadi seseorang yang enak aja gitu loh. Mencoba untuk belajar sabar dan segala macam tuh lebih enak gitu. Kalau ngomongin gue
emosian, ya gue emosian dulu. Tukang ribut juga. Emosian gue. Terakhir apa ini sama Ane aja angkot gue pukul-pukulin di pasar Minggu. Oh, shit. Gila. Ngeri juga lu ya. Iya, dan Ana bukannya Anda juga Oh iya, juga gila, Bro. Ini Gua- juga, ya. Wah, mobil gue disundul, dek, gue berhenti. dia yang ngamuk kali. Wah. Iya sih, Ana, udah sana turun, gue pindahin gitu. Ini. Iya, udah turun. Gue yang pindahin mobil gitu. Ya udah gue turun, sini lo. Cuman sekarang mah kemarin mobil gue diapain juga ya udahlah, gue bilang ya udah gak apa-apa. Ada duit buat benerin, ya udah tinggal benerin, alhamdulillah. Gitu-gitu aja gue. Makanya mungkin ya saran buat gue nggak usah terlalu ditanggapin. Ini gue kemarin tuh kalau nggak salah gue di explore Instagram lah ya. Itu kalau nggak salah Via Valen waktu itu diundang ke ini talk show kalau nggak salah. Dia ngomong tuh kalau nggak salah dibully dan segala macam, dan sempat waktu itu dia bilang sempat ada pemikiran untuk yang namanya pingin bunuh diri waktu itu. Siapa selain itu? Kalau juga nggak tuh salah si- ini di talk show gue ngeliat dan siapa tuh yang cewek yang cantik juga, siapa namanya? Oke lah. itulah. Ya itu. Maksudnya gini, mungkin ya ada kalanya bener kayak Reza nggak main sosial media tuh bagus sih. Iya. Ditambah gini, ketika lo nggak main sosial media, mungkin ketika lo berkumpul dengan teman-teman lo, handphone akan ada di meja mungkin ya. Lo akan lebih peka terhadap lingkungan lo gitu loh. Karena sebenarnya aktor itu dituntut untuk peka sih. Sensitif, bener-bener sensitif. Ketika lo main handphone, lo nggak akan sensitif dengan lingkungan. Betul. Ketika lo sensitif dengan lingkungan kan, ketika kayak ngobrol begini, gue tahu lo sering ngelakuin apa, gerakan tangan lo kayak gimana. Ya. Si John yang dari tadi ngeliatin handphone, Betul. lagi gitu-gitu. Kagak, gue tadi gue tuh Orang lagi cari mantan. orang lagi Tuh fokus cewek ya. tuh ya. Gitu-gitu, Tuh cewek gitu-gitu. yang gue pernah nonton tuh siapa ya namanya, gue lupa banget. Ntar gue ngedit bilang, ini gue main handphone gak enak nih. Lu nyusahin gue lagi. Masukin. gitu Pak. Mungkin Iya, wajar. kalaupun yang punya media sosial ya nggak masalah, cuman nggak usah terlalu direspon. Nah, kadang gue juga sering bilang, sering ngomong ke anak kadang-kadang suka ditanggapin, tapi dia nanggapin memang lucu-lucuan Iya. ya kan. Gue bilang udah nggak usah ditanggapin Nggak usah lah gitu. ditanggapin sama Ngapain? Ya tapi berarti intinya dari diri kita sendiri. Dari diri Kita sendiri. mau Iya. kita mesti bisa juga kayak apa ya? Bodoh amat. Bodoh lah. amat. Ya, makanya tuh ada makanya kayak tadi si Arya juga jadinya karena dia udah bodoh amat, udah nggak peduli sama ya bodoh amat lah. Yang toksik menurut dia kayak udah nggak penting segala macam pun ujung-ujungnya juga membuat mental health-nya dia sehat. Iya, sehat. Iya kan? bener. Iya kan? Jadi sehat. Bener. Karena apa? Seperti itu kan kita sendiri yang buat. Betul. Iya. Iya dong. Mindset lah Mindset. Itu kan kita kayak apa? Bahagia versi lo sama versi gue kan beda. Betul. Bahagia kan gue yang buat. Betul. Bahagia lo yang buat, bukan dari gue. Betul. Kalau gue mau ngelawak tapi lo nggak ketawa kan hak lo. Betul. Lo nggak mau bahagia dengan lawakan gue kan, ya udah gitu loh. Betul. Jangan jadiin society beranggapan lu harus lucu terus lu nggak lucu Jadi jadi lucu. lu stres lu ngerti nggak sih? Aduh, gue nggak lucu. Iya. lagi. Nah, ini lucu, society. Society. Kemarin gue di episode 1 juga ada bahas ini ya sama Iya, John ya. iya. Lu berasa nggak di kehidupan lu sekarang society lu memaksa lu untuk jadi seorang pribadi yang sebenarnya itu bukan diri lu. Iya. Lu sempat merasakan itu nggak? Iya, awal-awal karir, karena gini. Gua bisa bilang nggak semua ya, tapi ada beberapa yang satu pekerjaan sama gua itu pasti di depan kamera dan di luar tuh pasti berbeda. Gitu, pasti berbeda karena gua salah satu yang begitu mungkin ya. Gue salah satu yang begitu. Gua menyesuaikan tempat. Betul. Menyesuaikan gue lagi kerjaan gue apa gitu loh. Kayak gue lagi garap Bumi Langit kemarin. Sama sekarang iya. ini bukan Bumi Langit Universe. Iya. Saya mah kepingin. Bumi Langit yang sinetron. Itu
gua harus jadi orang yang fun banget nih gitu. Ya gua harus membawa situasi lingkungan gua fun gitu. Jadi memang bener-bener orang kayak sutradara gua aja udah yang gini, udah yang ketika ada kan itu ada 2 tim dan scene gua kan memang banyak banget. Kadang itu lawan main lu harus berbicara sendiri, nggak ada guanya karena gua ada di tim sebelah sana gitu. Gua udah duluan diambil gitu. Nah, memang sutradara gue tuh sampai yang wah ini kalau udah kan gue jadi langit nih, wah emang nih kalau udah take sama langit memang harus ada orangnya nih. Kalau nggak susah. Suasananya jadi beda. Iya. Suasananya jadi beda. Jadi kalau ada gue itu harus ada kalau apalagi khususnya yang cuman berdua ya, itu harus ada guanya gitu. Oh sekali take tuh kalau sinetron gitu bisa. Kalau nggak film cuma kan satu enggak. tempat ya, iya. Karena lu kan punya gambar harus anjing kaget gue. Sorry banget. apa? Kaget ya? Keren. Lu kaget ya? Lu sih. Itu karena kalau sinetron kan ada cover kan. Jadi ketika yang penting masternya udah ada. Master udah ada, lu tinggal cover gitu kan. Covernya kan gambar lu padet. Seginilah. Udah jadi lawan main lu kan nggak kelihatan. Dipancing biasa sama astradanya. Dialognya seperti ini, bla 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 bla, dialog yang ini gitu. Tadi si A ngelakuin. Nah, yang paling ribet itu adalah makanya kebanyakan itu harus gua dulu yang diambil covernya. Karena takutnya nanti ketika pemain lain udah diambil covernya, guanya paling terakhir ketika gua ada di tim sana, gua suka improve yang aneh-aneh. Takutnya itu Nggak masuk ke sana. Wah nanti ini si Langit improve yang ini nih. Nanti next nggak ada dulu. Nanti gitu. next pas gua buat bingung nih gitu. Terus kalau misalkan gua diambil duluan, itu juga asradanya tuh langsung bener-bener ngerekam terus habis selesai ngerekam terus dicatetin kampret nih anak tadi improv apaan Sampai segitunya ya. Iya yang kayak begitu. Dari gue sih cukup sih. Kita cukup sih. Maksudnya bagusnya ya kemarin kita ngobrol nyambung ya, sama kita nyambung, kita relate segala macam, terus ketemu Arya sekarang yang di sini dari sisi seorang aktor yang udah ngelewatin banyak banget hal dan udah dapat masukannya juga. Semua balik lagi ke diri kita ya berarti ya. Iya, balik lagi ke diri dan ya saran gue cuman itu, nggak usah terlalu ditanggapin. Nggak usah ditanggapin, jadi pribadi yang lebih sabar aja gitu. Dan dekatkan diri lah sama agama. Iya. Betul. Ketika lo belajar agama dengan baik, lo pasti menemukan ketenangan jiwa lo lah di situ. Betul, setuju. Gua yang dulu tukang suka ngegas ya, sekarang ngomong juga masih ngegas sih gitu. Cuman mungkin udah agak keren gitu kan. Gua masih yang ayo udahlah sabar. Udah enggak ya, karena kalau lu tanggapin nggak bakal habis. Betul. Nggak bakal habis. Yang ada makin banyak orang mati bunuh diri kan. Betul. Iya kan, setuju. stres. Ini penting banget. Iya dong. Ini penting banget. Joker mungkin kayak begitu Heath Ledger. Tekanannya banyak. Bisa jadi. Iya kan, bisa jadi. Robin Williams. Iya, Robin Williams juga. Siapa? Sosok yang Linkin Park. Oh si ini. Chester. Musisi. Tapi Chester bukannya udah meninggal lama? Enggak. Hantu Chester? Buka. Oke kita cut. Itu Chester. udah harus sudahan nih. Setelah podcast ini Arya jadi stand up comedy. Aduh. Thank you Thank you banget. Main ke sini. Thank you udah main ke sini, udah mau luangin waktu ngobrol sama kita, bantu podcast kita yang belum ada viewernya. Ini first guest loh. First guest. Siapa tahu nanti bisa ada episode Yo, iya, mudah-mudahan terus lah. Mungkin bawa istri, bawa anak bisa ya. Kalau misalnya kita lebih gede. Iya. Kita bawa istri, bawa anak, nama judulnya Room 43. Dia lu bertigain di sini. Kita berdua enggak ada. Ngomong sendiri. Oke, tutup. Gue tutup ya. Oke, thank you guys. Sekian video dari kita. Udah sama Arya, kita udah ngobrol banyak banget. Semoga
Ada aja. Oh, azan. Oke. Udah waktunya. Pas banget. Pas banget. Ditutup kita dengan memang azan. kita memang keren. Emang sengaja waktunya dipasin. emang kita udah pasin karena kita tahu Arya bentar lagi mau buka puasa ya. Oke. Masih lama ya. Oh iya masih lama. Ada jam 3.13. Oke guys, thank you sekali lagi. Semoga dari obrolan tadi kita bertiga bisa ada nilai-nilai positif yang bisa kalian ambil. Ya. Mungkin next kita bakal panggil lagi tamu yang lain. Kita bakal tanya lagi pendapat-pendapat yang lain. Ya, dari sisi yang lain ya. Dari sisi yang lain. Kalau misalnya ya siapapun kalian yang menonton video ini kalau pengen siapa ya cowok boleh aja ditulis ya. Asik, boleh ya? keren banget. Biar keren dikit gitu. Keren. Oke. Oke guys, thank you for watching. See you guys on the next See you video. guys in the next video. Gua Andre. Gua John. Gua Capres nomor 1. And this is Stand up comedy. Ini Arya. And this Okay. is Room 43. World 3. Bye. Bye. Thank you.